لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika masyahidin. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di suatu tempat dalam rangka thalabul ilmi manasik haji tingkat dasar. Mudah-mudahan apa yang akan dan yang telah kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya hingga akhir zaman. Para kiai, para sahabat, para teman-teman yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Ketua KBAU Rodotul Muta'alimin Bapak Kiai Haji Syarwaji Bilal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membimbing Bapak dan Ibu atau memberikan materi terkait dengan proses perjalanan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti dapat dipahami dan dapat dilaksanakan nanti pada saatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf di depan ini kita sama-sama belajar Pak ya. Saya tidak menggurui, yuk kita sama-sama bagaimana sih proses perjalanan ibadah haji itu, khususnya untuk Indonesia, wabil khusus untuk Kabupaten Indramayu. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf karena sebetulnya kondisi saya masih labil Pak, masih sangat labil. Karena saya mendapat amanat dari Pak Kiai, ya sedikit demi sedikit akan kita coba sampaikan. Kalau tahun lalu, tahun 2020, saya masih sehat memberikan materi sambil jalan. Sekarang saya cukup hati-hati, semangatnya ada, tapi ketika setelah melaksanakan KO lagi, seperti kemarin, minggu kemarin, saya tidak kuat. Namun itu bukan merupakan alasan. Insya Allah Bapak dan Ibu, apa yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu memperoleh bekal apa yang nanti akan kita sampaikan. Sebetulnya bagaimana sih proses perjalanan haji itu untuk Indonesia. Untuk di Indonesia itu ada dibagi dua gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama kita menuju langsung dari Jakarta menuju Madinah. Jadi landingnya di Madinah, kita belum menggunakan ihram. Selama 8 hari atau 9 hari di Madinah, kita baru akan diterbangkan menuju Makkahul Mukarramah.
Sebelum ke Mekah kita ngambil mikotnya di mana Pak? Di Madinahnya itu di mana? Bir Ali. Ya, kita ngambil mikot di Bir Ali. Niatnya tadi kesepakatan oleh Pak Kiai bahwa kita adalah akan memilih hajinya haji tamattu. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Tapi kesepakatan kita akan memilih tamattu. Karena apa? Ifrad itu Pak, Masya Allah, ketika kita sudah labbaik Allahumma hajjan, ya udah muharramatul ihram dijaga selama sebelum kita melaksanakan tawaf ifrad. Oleh karena itu Bapak dan Ibu diharapkan akan memilih haji tamattu. Karena apa? Sesampainya kita dari mikot labbaik Allahumma umratan, kita niat umroh dari Bil Ari menuju Makkahul Mukarramah, ditempatkan di pemondokan, kita langsung melaksanakan umrah. Ya kayak melaksanakan umrah labbaik Allahumma umratan. Ini gelombang pertama. Namun ketika gelombang kedua kita dari Jakarta menuju Jeddah. Di mana kita menggunakan ihram? Di King Abdul Aziz. Namun sekarang itu sudah berubah Pak. Bukan tidak boleh. Karena Pak, di King Abdul Aziz itu kita boro-boro duduk dari landing pesawat, didorong langsung ke mobil, langsung dibawa ke Mekah. Gimana kita untuk punten untuk pipis saja susah. Oleh karena itu ketika mendarat itu kita yang belum pipis silakan gunakan fasilitas yang ada di kapal. Jadi di mana menggunakan ihramnya? Kita sepakat kalau gelombang kedua, kalau kita diterbangkan gelombang kedua, kita sepakat menggunakan ihramnya itu di pesawat. Mandi di Bekasi, ya, menggunakan ihramnya nanti di pesawat. Naiknya niatnya itu ketika kita akan melintasi alam dalam. Wallahu a'lam, kecepatan pesawat sampai melintasi itu tidak tahu seperti apa. Nanti dari pramugari akan mengingatkan atau Pak Kiai juga mengingatkan, menggunakan ihram dari Bekasi itu biasanya masih ada yang nempel Pak. Di dalam itu ada yang nempel bagi laki-laki. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu mohon diingat, ketika diingatkan di pesawat menjelang melintasi alam lam itu karena mikot kita dari alam lam, bapak dan ibu segera yang masih mengenakan pakaian dalam untuk bapak dan ibu atau tutup kepala untuk bapak, celana dalam untuk bapak, kaos dalam untuk bapak, silahkan dibuka. Buka dulu baru niat. Bapak kan tamattu Pak ya. Niatnya itu labbaik Allahumma umratan. Ya, Pak ya. Labbaik Allahumma umratan. Yang singkat saja. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Mulailah Bapak dan Ibu ketika sudah labbaik Allahumma umratan, muharramatul ihram yang kita kenakan ini berlaku. Larangan-larangannya tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ada berapa? Larangan ihram. Larangan ihram ada 11 ya, ada 11 laki-laki, bapak-bapak dan yang anunya. Jadi jumlahnya ada 11. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang tadi disampaikan Pak Kiai. Nanti materinya itu ada lagi sebetulnya untuk muharramatul ihram itu ada. Bapak dan Ibu ketika sudah sampai di Jeddah, tadi saya sampaikan yang gelombang pertama ini tidak mengenal istirahat Pak. Langsung akan didorong karena apa? Pemeriksaan visa paspor itu adanya di Jakarta sekarang Pak. Kalau dulu lama menunggu di Jeddah itu berperiksa visa dan sebagainya. Kalau sekarang kita mau masuk pesawat itu orang-orang Mekahnya itu, orang-orang Arab Saudinya itu petugas imigrannya ada di Jakarta. Jadi ketika mau masuk itu kita sudah diperiksa dulu sehingga pada saat di Jeddah kita tidak bisa untuk berleha-leha, untuk beristirahat dan sebagainya. Langsung didorong menuju mobil kendaraan yang akan kita tumpangi. Sesampainya di Makkah, udahlah, nggak usah lihat ini lagi, nanti jadi nggak usah kita bagikan aja nanti ini. Setelah dari gelombang 1 dan gelombang kedua menuju Makkahul Mukarramah,
Tadi gelombang pertama itu niat mikotnya dari bil ari, kemudian gelombang pertama itu dari alam lam di pesawat. Oleh karena itu bapak-bapak setelah sampai di Makkatul Mukarramah, baik yang dari gelombang pertama maupun gelombang kedua akan menuju tempat pemondokan. Pemondokannya di mana? Ya di Mekah. Di Madinah biasanya, di Madinah itu tidak terlalu jauh Pak, karena di Madinah itu kegiatannya kan untuk melaksanakan sholat arba'in 40 waktu itu Pak. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah, ke para sahabat, ziarah di Ma'la, ziarah di Gunung Uhud, ziarah di banyak tempat ziarah yang akan dilakukan di Madinah ini. Ini akan digait oleh muassasah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kegiatan-kegiatan di Madinah itu untuk melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah sholat 40 waktu. Oleh karena itu diharapkan kepada Bapak dan Ibu ketika di Madinah ini, monggo gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Sholat arba'in monggo diikuti 40 waktu, monggo ziarah ke makam Rasulullah, upayakan sholat di Raudhah. Oleh karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kekuatan Pak ya. Oleh karena itu sekali lagi bapak dan ibu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Madinah. Gelombang pertama di Madinah itu melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah beserta para sahabatnya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar yang ada di dalam masjid itu Pak, ada di dalam masjid. Kemudian monggo ziarah ke makam Baqi dekat dengan Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke Gunung Uhud, para syuhada pada saat peperangan. Oleh karena itu gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ini tidak dipungut biaya Pak. Ziarah di sekitar Madinah itu tidak dipungut biaya. Waktunya pagi supaya zuhur bisa berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah selesai itu dapat hari 9 hari tepatnya, Bapak akan dibawa ke tempat mikot Bir Ali untuk mengingat melafalkan labbaik Allahumma umratan. Dilakukan mandi dulu Pak ya, mandi sunnah, usolli sunnatal usra. Nawaitu sholli nawaitul usra ya. Silakan niat mandi ihram, kemudian sholat ihram, baru setelah sholat berdoa dan menghafalkan labbaik Allahumma umratan. Itu proses yang gelombang pertama Pak ya. Kemudian yang gelombang kedua dari Makkah, dari Jakarta menuju Jeddah, kita menggunakan ihramnya di mana Pak? Di pesawat, di lam-lam. Nanti akan diingatkan oleh petugas setelah membaca niat itu baru muharramatul ihram ini kita berlaku larangan-larangannya. Ada 11 larangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Sesampainya dari Madinah sampai Mekah, gelombang pertama, dari gelombang kedua juga sudah sampai Mekah, kita menuju tempat pemondokan. Untuk di Madinah dekat Pak, untuk di untuk di Mekah ini biasanya dari tahun ke tahun. Saya 2019 itu misfalah, kemudian tahun sebelumnya juga misfalah, ada pernah sekali saya di Jarwal. Oleh karena itu Bapak jalan kaki, yang namanya jam di Makkah itu di Masjidil Haram itu kelihatan dari misfalah Pak. Tapi setelah jalan Pak, nyampe saya ini masih jahit gitu, kelihatan jam yang besar itu kelihatan, tidak sampai apa. Setelah saya hitung 1 jam 15 menit perjalanan. Itu ada kompleks sejauh barat itu ada 5 sholat. Bapak yang pertama yang dilakukan di Makkatul Mukarramah, ketika tas itu akan ketemunya di Makkatul Mukarramah. Tas yang dibawa Bapak tuh, kecuali di Madinah. Madinah gelombang kedua lain.
ketemunya nanti di pemondokan. Nah, nanti yang dari gelombang pertama itu ketemunya di pemondokan. Ingat, karena Bapak sudah labbaik Allahumma umratan, berlakunya larangan ihram, biasanya punten-punten Pak, ngogulati tas bari sewot-sewotan. Barang ketemu tasnya itu ya ketemu. Tas nanya lagi, tolong Bapak Ibu, karena kita sedang menggunakan ihram, fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Diingetin, jangan menggugurkan, membatalkan ihram kita. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu nanti aja, karena kita belum melaksanakan umroh. Perjalanan yang pertama itu adalah umroh. Perjalanan umroh. Niat enggak dari pemondokan kita mau ke umroh ke Masjidil Haram? Niat lagi enggak? Enggak. Karena kita niatnya sudah dari mikot tadi ya. Yang dari Bil Ali sudah dari Bil Ali, yang dari gelombang pertama dari pesawat. Kita tidak usah niat lagi. Tinggal menjaga larangan-larangan itu. Bapak dan Ibu, insya Allah ketika sudah sampai Mekah, Bapak akan diberi waktu 1 jam, maksimal 1 jam. Datang jam berapapun maksimal 1 jam. Saya pernah meninggal tahun ke tahun itu kita beri waktu 1 jam. Pak Kiai biasanya Pak Haji, awas ingatkan jamaah istirahatnya. Memang capek kita tuh, karena untuk segera kita menggugurkan atau ihram kita segera dapat, makanya diberi waktu 1 jam. Bapak dan Ibu, kita menggunakan ihram itu apa sih yang dibaca kita? Sebaik-baiknya orang yang menggunakan ihram itu bacaan talbiyah. Makanya ketika dibimbingan talbiyah diulang dan diulang itu, Bapak dan Ibu segera untuk hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus Pak, jalan atau naik di kendaraan labbaik, talbiyah itu sudah. Bapak dan Ibu sesampainya kita akan melaksanakan umroh Pak ya. Ingat, pertama kita melaksanakan umroh dari pemondokan menuju Masjidil Haram, baik jalan kaki maupun kendaraan. Sampainya di Masjidil Haram, Bapak dan Ibu ketika masuk Masjidil Haram ada nanti doanya di buku manasik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, dan seterusnya. Bapak dan Ibu pasti hafal. Masuk Bapak dan Ibu, ini proses perjalanannya Pak ya. Kalau proses hajinya tadi sudah diuraikan sama Pak Kiai. Proses perjalanan ketika kita mau melaksanakan umroh tadi sudah saya sampaikan. Masuk Masjidil Haram kita baru akan melihat, oh ini yang kita 5 waktu sehari kita menghadap ke sini. Tadi sudah disampaikan bacaannya ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarafahu. Insyaallah Bapak dan Ibu sebelum sampai doa habis juga Pak Kiai, air mata sudah terbentuk. Oh ini Ka'bah itu warnanya hitam, genap banyak yang mengitari. Bapak dan Ibu sudah membaca doa melihat Ka'bah, turun lantai bawah. Setelah turun, kalau kita pas turunnya itu melintasi Maqam Ibrahim, ada Maqam Ibrahim tadi, tapakannya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Apa bacaannya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni, dan seterusnya. Baru tadi sudah kita akan melaksanakan tawaf, tadi sudah ditunjukkan awal mulai tawaf itu dari Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Silakan Bapak kalau hafal dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan ihram. Tangan kanan tidak ditutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hajjam mabrura wa syajam masykura. Bapak dan Ibu, ketika sesampainya rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, bacaannya dirubah. Bacaannya bacaan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selama 7 kali putaran. Tidak boleh yang namanya tadi sudah dijelaskan, niatnya itu niat tawaf, tidak niat menunggu dan tidak niat mengejar. Tadi disampaikan Pak Kiai. Jangan sekali-kali merasa kita tertinggal mengejar. Karena di lingkaran atau di sekitar tempat tawaf itu, subhanallah, padatnya luar biasa. Boro-boro kita akan lari, jalan aja didorong dari belakang. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sekali-kali kita niatnya di luar tawaf. Jangan sekali-kali karena kita sikut sama orang hitam, tuk tinggal belah, tak balas maning ya. Jangan. Karena di lingkaran itu pernah Pak, saya juga kesikut. Malah ada yang ngomong, Haji, konutun anu Pak, kon melu ari kula kan bakal kan subhanallah jamaah meluan subhanallah walhamdulillah dan orang perempuan tinggi besar anu nuan saya jadi bahasa gini, Haji antaran kita tak bayar 8 gol istri saya sudah selesai karena saya bawa istri tidak ditolong, kasihan ditolong apa itu. Akhirnya mah nunggu ya di belakang sini. Iya jawab. Itu pas saya kembali lagi itu orang itu sudah tidak ada. Wah, apa ini muji dengan bayaran 8 gol dan nggak tahu berapa 8 gol itu berapa. Tapi jujur saya menolak. Ayo kalau mau tahu saya antar. Bapak dan Ibu, itulah 7 putaran selesai karena waktunya apa ya? Makanya saya tidak menggunakan presisi ini akan lama. Yang pentingnya saja selesai melaksanakan tawaf apa? Kita akan melaksanakan sa'i. Upayakan Bapak ketika tawaf putaran 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah mendekat Ka'bah. Ya Pak, melebar, mengerucut, tapi putaran ke-6 kita mulai keluar. Mulai keluar, putaran ke-7 kita di luar saja. Nanti pas sudut Hajar Aswad kita ingat tangan kanan, ambil aja kanan. Ingat tangan kanan nih. Setelah dari selesai dari rukun Hajar Aswad kita ambil kanan. Di situ di pinggir itu ada tali. Silakan Bapak sholat 2 rakaat yang tadi dijelaskan Pak Kiai. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin mundur. Jangan memaksakan mengganggu orang yang sedang tawaf. Ya Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan setelah tawaf apa Pak? Sa'i. Ingat-ingat Bu ya. Oh, kita masuk Masjidil Haram, baca doa masjid, baca doa melihat Ka'bah, kita mulai putaran. Selesai itu kita ingat di putaran ke-7 kita sudah di pinggir, langsung ingat-ingat tangan kanan, kita ambil lurus ada terowongan. Sebelum terowongan masuk terowongan, sholat dulu kita. Sholat sunnah tawaf menghadap ke Multazam. Tadi sudah ditajan, tidak usah menjelaskan, saya takut penjelasan salah. Pak Kiai sudah menjelaskan. Silakan Bapak berdoa untuk diri Bapak, untuk keluarga, untuk anak di Multazam ini, karena Multazam adalah tempat yang mustajabah. Selanjutnya Bapak dan Ibu menuju tempat sa'i Bukit Sofa Marwah. Mulai sa'i itu dari mana? Dari Sofa. Bapak dan Ibu, kita tidak ujuk-ujuk langsung ke tempat dari Sofa langsung jalan. Ketika kita mendekati Bukit Sofa, ada bacanya abda'u bima bada'ullahu bihi dan seterusnya. Ya Pak ya? Jadi ada nanti di buku manasik abda'u bida bada'ullahu bihi dan seterusnya.
Sesampainya bukit di bukit Sofa, kita menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baru kita mulai dari Sofa menuju Marwah. Sofa menuju Marwah dihitung 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ada bacanya, saya tidak hafal. Kemudian ada lampu hijau. Lampu hijau bagi bapak dan bagi bapak-bapak disunahkan untuk lari kecil dengan bacaannya Rabbighfir warhamhu wa tawarram wa tazawwad amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azzul. Ibu-ibunya jangan ikut lari. Ya, jalan saja. Nanti kan bapaknya sampai Sofa marah ketemu 1, 2, 3 dan akan berakhir di bukit Marwah. Baru bapak tahallul. Larangan-larangan yang melekat, larangan-larangan ihram itu sudah gugur. Kita kembali ke maktab untuk mengganti pakaian biasa. Tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa hajinya itu nanti pada saat tanggal 8 Zulhijjah kita akan diingatkan oleh petugas, bapak-bapak dan ibu-ibu, awas ya, besok tanggal 8 kita siap-siap untuk melaksanakan haji. Haji itu intinya 6 hari Pak, 6 hari intinya. Tapi kita berapa hari? Dari rumah sampai 41, 43 ya Pak ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan fisik kita diumbar begitu saja. Karena puncak hajinya nanti tanggal 8. Ya, tanggal 8, tanggal 9 itu wukuf, tanggal 10 balang Jumratul Aqabah, tanggal 11, 12 dan 13 itu Ula Wusta Aqabah bagi yang nafar sani. Tapi yang bagi nafar awal sampai tanggal 12 boleh meninggalkan Mina asal jangan lewat maghrib. Kalau lewat maghrib otomatis bapak harus mabit lagi untuk menyelesaikan nafar sani. Supaya bapak tidak terlalu serius, mari kita sama-sama bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah bab salah sampai dengan umroh ya. Tadi haji, proses perjalanan haji, sebetulnya kita nyambung. Sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, perlu diulas nggak Pak? Proses ibadah haji perlu diulas nggak? Oleh karena itu kita akan memutar memori Bapak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa tanggal 8 kita akan diberangkatkan menuju Arafah. Ada juga yang diberangkatkan menuju Mina untuk tarbiyah. Tapi di sana di Arab Saudi yang mempunyai majmuahnya itu memfasilitasi hanya untuk diberangkatkan ke Arafah, tidak melalui tidak tarbiyah dulu. Jadi bapak-bapak dan ibu, mikotnya kita dari tempat yang kita tempati. Apa yang dilakukan bapak dan ibu? Biasa mandi sunnah umroh, sunnah ihram, mandi ihram, kemudian sholat sunnah, kemudian baru setelah selesai bapak dan ibu barang-barang, jangan lihat dulu, bapak dan ibu barang-barang yang akan dibawa ini apa ya? Biasanya kalau dari KBA Rodotul Muta'alimin tidak menggunakan fasilitas dari Kementerian Agama. Ada tas yang ditarik itu gelimpang, sing gampang gelimpangi kamu. Ketika ditarik, gelimpang. Oleh karena itu Pak Kiai mempunyai inisiatif membuatkan tas ransel. Ketika mau umroh, ketika mau haji itu menuju Arafah, kita yang dibawa itu tas KBA Rodotul Muta'alimin, seragam semua, digendong. Apa yang dibawa, dipersiapkan yang dibawa untuk kalau haji ini, makanan kecil barangkali yang senang dibawa. Walaupun kita sudah disediakan, makan itu sudah disediakan. Di Arafah itu berapa kali? 3 kali, pagi, siang, malam. Di samping juga ada buah-buahan. Upayakan yang tidak senang buah mulai belajar senang buah Pak. Apel, jeruk, anggur, silakan. Nanti kalau di sana itu karena disuplai. Kalau kitanya tidak senang makan buah-buahan, mubadir Pak. Karena di sana itu buah-buahan luar biasa, tidak habis untuk dimakan. Bapak dan Ibu, tanggal 8 ketika kita sudah YouTube-nya dimatikan. Bapak dan Ibu, nanti ketika kita akan melaksanakan wukuf di Arafah, tanggal 8 dipersiapkan barangnya di bawah Arafah. Kemudian kalau barangkali kita sering pipis kan kena cipratannya ya, minimal di bawah 2 untuk bapak-bapak ihramnya ini. Bawah 2. Saya pernah Pak, musimnya tahun 2000 berapa ya, musim dingin luar biasa. Pakai saya nggak kuat, double Pak Haji. Bawahnya saya double, 2 lapis, maksudnya 2 lapis. Karena dinginnya luar biasa. 2007 Pak, waktu 2007 itu luar biasa saya. Kebalikannya 2019 panasnya luar biasa. 46, 48, luar biasa. Bapak, makanan yang kesulitan Bapak untuk ke Arafahnya dibawa. Ya, walaupun di Arafah sudah tersedia. Hari repot ya udahlah, kita pakaian cukup. Tidak usah banyak-banyak Pak. Ya, pakaian berapa setel itu, kemudian kain ihram dibawa. Bapak dan Ibu menuju Arafah, niatnya itu ketika sudah selesai semua baik,
nanti Pak Kiai biasanya di atas kendaraan. Kalau kita mau duduk di kendaraan, ada kan bacaannya Pak Kiai? Bacaannya ingat nggak? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadri dan seterusnya. Silakan dapatkan hal-hal yang penting. Mau berangkat duduk di kendaraan, sesampainya tujuan, tujuh yang kita tuju. Sesampainya di Arafah ada niat Arafah. Bapak dan Ibu sampainya di Arafah kenali dulu tempat yang kita tempati untuk wukuf. Oh, ini tandanya. Karena apa, Pak? Di sana itu tendanya sama, warnanya sama. Ketika kita tidak punya patokan atau ciri untuk di wilayah Arafah ini, kita ke toilet, balikin mancing di tendanya orang lain. Bukan siapa-siapa, saya sendiri, Pak. Contoh saya sendiri, merasa hafal. Wah, bukan saya. Akhirnya saya kembali lagi ke tempat toilet. Kembali laginya ini saya ingat jalan yang tadi. Oh iya. Tolong kenali dulu di lingkungan tempat yang kita tempati. Jangan merasa sudahlah tahu. Walaupun nanti di sana ada kita dikasih label untuk ciri oleh Pak Kiai itu supaya ya teman-teman nyebutan bukan yang tua-tua saja. Kadang-kadang karena warna sama, tenda sama, bentuknya sama, tempatnya sama, kita itu salah kadang-kadang. Oleh karena itu sudah mengenal lingkungan, baru bapak-bapak silakan mau berkunjung ke teman. Kalau sudah wukuf, tapi nanti jangan sebelum wukuf. Kalau sebelum wukuf, barangkali tenaganya terposir. Tadi sudah dijelaskan doa wukufnya, kita wukuf, kemudian doa wukuf, kemudian sholat. Kemudian silakan doa wukuf. Ingat Pak, sejak akil balik kita banyak dosa. Tidak dipungkiri Pak. Ingat pada saat itu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon dihilangkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu pada saat itu silakan Bapak dengan Ibu Pangapura ini Pak ya, minta ya yang namanya suami istri kan paling hubungan terdekat. Silakan istri juga minta maaf. Jangan sampai di tempat yang sangat mustajabah ini Bapak dan Ibu menghilangkan momen-momen yang terbaik. Pada saat setelah wukuf biasanya diberi kesempatan oleh Pak Kiai, silakan Bapak dan Ibu keluar tenda. Silakan saling mengucapkan mohon maaf. Silakan mendoakan anak cucu kita, bapak kita, orang tua kita. Karena waktu ini adalah waktu mustajabah. Bapak dan Ibu setelah melaksanakan wukuf, berdoa menjelang maghrib atau setelah maghrib, kita akan diberangkatkan ke mana Pak? Dari Arafah ke Musdalifah. Ya, supaya mengingat Pak, supaya kita tidak hanya mendengarkan, memahami, upayakan ingat langkah perjalanan kita. Dari Arafah kita ke Musdalifah. Musdalifah ini tempat mabit. Di sana ada Masjidil Haram di Musdalifah itu. Tapi Bapak silakan mencari tempat. Contoh Bapak maktabnya itu 51. Contoh ini. Di hotel itu nomor 51. Kemudian di Musdalifahnya juga di Arafahnya maktab 51. Di Musdalifahnya 51 juga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu upayakan, walaupun nanti dibimbing oleh Pak Kiai insya Allah, upayakan Bapak dan Ibu cari tempat yang untuk pintu keluar 51. Jangan sampai waktunya kita diangkut oleh bus, karena busnya ini merupakan bus yang tidak berdiri. Busnya juga nanti akan mengangkut kita nomor 51. Jangan Bapak naik nomor 52. Akan diturunkannya nanti di Minanya 52 artinya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu kumpul di Musdalifah itu bersama teman. Kalau yang belum melaksanakan sholat maghrib di jamaah akhir dengan isya, silakan. Kalau sudah jamaah tadimnya di Arafah, sudah kita tinggal melaksanakan mabit di Musdalifah untuk mencari batu. Bapak sepakat nafar sani. Jumlah batunya yang dibutuhkan berapa?
Untuk nafar sani adalah 70. Tadi yang disampaikan Pak Kiai, saya memutar balik saja nih Pak, supaya Bapak dan Ibu ingat memorinya. Dari 70 itu digunakan tanggal 10. Tanggal 10 berapa butir? Tanggal 10 untuk melempar jumratul aqobah. Pintar Bapak 100. Jadi cukup 7 setelah jumratul aqobah kita tahallul. Ya Pak ya, silakan tahallul. Ada bacaan doa. Bapak dan Ibu, bagi yang kuat dan mampu, biasanya tanggal malamnya ini akan dibawa ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan sekali-kali. Saya 2019 itu ditinggal sama Pak Kiai. Pak Haji di sini saya bawa jamaah untuk tawaf ifadah. Tapi Pak Haji besok bawa jamaah untuk Jumratul Ula Mustaqabah. Itu pernah saya laksanakan. Pada saat waktu itu saya nafar sani, namun pelaksananya saya nafar. Karena tanggal 12 itu saya harus membawa orang-orang tua-tua yang dititipkan ke saya di stilisi. Orang tua ini saya antar ke Mekah. Namun Pak Kiai itu bertanggung jawab ikut ngantar juga Pak, walaupun nafar sani sempat kembali. Oleh karena itu ingat-ingat Pak, Bapak dan Ibu ketika tanggal 10 itu hanya satu Jumratul Aqobah. Kemudian tadi Batu untuk tanggal 11, 21, tanggal 12, 21, tanggal 13, 21. Jumlah totalnya 70 butir. Namun ya ditambah Pak. Barangkali saya pakai mau anis lewat bacaan itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rajimal lisyayatin wa yudarrir rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 7 ini jangan sekaligus Pak. Satu-satu. Ada pengertian 7 ya lebar itu. Sudah selesai. Jangan. Saya waktu itu membadalkan, ada 15 orang yang badal saya karena ketidakmampuan untuk dari tempat Mina ini untuk menuju Jamarot 4 kilo Pak. Bagi yang sepuh-sepuh titip balah Pak Kiai punten nitip aja balakaken kula. Dari Pak Kiai mau balakaken kula aja. Melas Pak dibalakaken. Ya, nitip niki Jumratul Aqobah kula mohon dilebarkan. Sampai situ sudah ada bayangan Pak? 2 kali mau Pak Kiai sudah menjelaskan begitu ini. Ya, apalagi yang sudah lama-lama itu sudahnya harus di Pak Kiai itu aja nulis baik. Oleh karena itu sudah tanggal sampai 13 ceritanya ini sudah sama 13 kita menafar 3 jumrah berarti sudah 70. Kita harus menuju ke Makkatul Mukarramah. Bagi yang belum ifadah, segerakan untuk tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah biasa tawaf sa'i sudah berarti sudah tahallul sani. Tahallul awal pada saat setelah Aqobah, tahallul saninya setelah kita melaksanakan Aqobah tawaf ifadah. Ada satu lagi yang belum dilaksanakan dari Mina sudah selesai, kemudian tawaf ifadah sudah selesai. Kita bagi yang masih ada waktu di Mekah silakan gunakan untuk berziarah. Kita ngambil sunnah umroh naik dari Tan'in yang terdekat, mau dari Zi'ronah juga bisa, mau dari Ji'ronah, Hudaybiyah bisa untuk melaksanakan sunnah umroh. Barangkali saya sudah umrohnya banyak, ibadah ini kan untuk orang tua, untuk kedua orang tua, untuk anak dan untuk rekan-rekan kita. Itulah Bapak dan Ibu sekelumit tentang proses perjalanan ibadah haji. Kalau ibadah haji tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Kiai, mudah-mudahan Bapak punya gambaran setelah perjalanan haji ini. Mudah-mudahan Bapak mempunyai gambaran. Artinya gelombang pertama dan gelombang kedua beda mengambil mikot. Supaya kita ulang lagi beda mengambil mikot. Kalau gelombang pertama itu mikotnya dari tadi
kalau mikotnya gelombang kedua itu dari pesawat dalamlah menggunakan ihramnya dari Bekasi. Silakan apa yang masih melekat larangan ihram itu dibuka sebelum kita niat doa. Ya Pak ya. Setelah itu dari gelombang pertama kedua ketemu di Mekah, melaksanakan umrah dulu. Setelah umrah menunggu tanggal 8 untuk diberangkatkan ke Arafah, melaksanakan rangkaian ibadah haji. Wukuf, Muzdalifah, Mina. Kemudian setelah itu baru kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sebentar lagi zuhur dan barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu jangan ragu untuk menanyakan hal yang terkait baik labul hajj maupun proses perjalanan. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.